勝ってくるぞと勇ましく誓って国を出たからは手柄立てずにシナリオか新軍ラッパ聞くたびにまぶたに浮かぶ旗の波土も草木も人燃える果てなき荒野踏み分けて進む日の丸鉄かぶと馬のたてがみなでながら明日の命を誰が知る浜もタンクも銃剣もしばしろへの草枕夢に出てきた父上に死んで帰れと励まされ冷めて睨むは敵の空思えば今日の戦いに明けに染まってにっこりと笑って死んだ戦友が天皇陛下万歳と残した声が忘らりょか戦するにはかねてから捨てる覚悟でいるもの
泣いてくれる渚の虫。およ平和のためならば何の命が惜しかろう。我が王君に召されたる。Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Adi Sukrisno dalam mata pelajaran Sejarah Wajib untuk kelas 11 program studi IPA. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, di sini saya kembali mengingatkan kepada seluruh siswa untuk tetap menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini dengan cara, yaitu yang pertama adalah jika keluar rumah atau bepergian itu selalu pakai masker. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga itu adalah menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dengan melakukan hal tersebut berarti kita telah membantu untuk mencegah persebaran virus COVID-19. Nah, selanjutnya seperti biasa, sebelum kita memulai materi, marilah kita berdoa supaya kegiatan pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini materi yang akan saya sampaikan ini adalah mengenai imperialisme negara Jepang. Nah, imperialisme negara Jepang ini berkaitan dengan materi minggu lalu, yaitu materi yang sudah kita bahas mengenai restorasi Meiji, di mana restorasi Meiji ini merupakan sebuah peristiwa penting yang menjadi momentum kebangkitan negara Jepang, sehingga Jepang menjadi negara industri dan menjadi negara yang modern. Nah, sebelum kita jauh membahas mengenai imperialisme Jepang ini, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan imperialisme ini. Nah, jadi imperialisme ini adalah sebuah kebijakan di mana negara besar ini memegang sebuah kendali atas wilayah lain atau daerah lain supaya negara atau wilayah tersebut dapat berkembang. Jadi secara inti maksud dari imperialisme ini adalah penaklukan wilayah atau penguasaan wilayah. Nah, imperialisme ini biasanya dilakukan oleh negara besar seperti Amerika, seperti Inggris, terus ada lagi Belanda, dan kalau di kawasan Asia itu ada juga Jepang. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah mengapa Jepang melakukan imperialisme? Apa yang melatar belakangi Jepang melakukan hal tersebut? Nah, selengkapnya marilah kita bahas berikut ini. Keberhasilan restorasi Meiji ini telah membawa Jepang menjadi sebuah negara yang modern dan negara industri. Nah, seperti halnya negara-negara Barat pada era revolusi industri, bahwasanya Jepang ini menyadari untuk keberlanjutan ekonominya ini, maka ada 3 hal pokok yang perlu dicapai oleh Jepang. Yang 3 hal pokok yang dimaksud di sini, yang pertama adalah pasokan bahan mentah yang stabil. Yang kedua adalah keamanan dalam hal pelayaran, dan yang ketiga adalah pasar untuk industri negara Jepang itu sendiri. Yang menjadi permasalahan di sini adalah bahwasanya Jepang ini merupakan negara yang minim akan sumber daya alam, sementara Jepang ini adalah negara industri. Nah, dari mana Jepang harus mendapatkan pasokan bahan mentah? Yaitu dengan cara mengimpor bahan mentah tersebut dari mancanegara. Nah, faktor itulah nanti yang akan menjadi pendorong negara Jepang untuk melakukan imperialisme. Nah, untuk mensukseskan imperialisme tersebut, maka Jepang ini harus mempunyai militer yang kuat. Jadi rata-rata negara-negara yang melakukan imperialisme ini biasanya adalah mempunyai kekuatan militer yang kuat. Begitupun juga dengan Jepang. Jepang ini tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk membangun sebuah militer yang kuat. Bahkan militer yang kuat ini menjadi motivasi, menjadi sebuah slogan bagi negara Jepang untuk kemajuan negaranya, yang berbunyi yaitu militer kuat negara makmur. Nah, inilah slogan yang menjadi kebangkitan negara Jepang.
Dan tak perlu waktu yang lama, Jepang ini mampu membangun militer yang sangat kuat, bahkan dapat menyaingi negara-negara barat. Hal itu dapat dibuktikan ketika Jepang ini mampu menaklukkan kawasan Asia Timur dan juga kemenangan atas Rusia pada perang Jepang-Rusia tahun 1905. Nah, selanjutnya adalah Jepang ini pertama kali membangun sebuah imperium. Jadi imperium ini adalah wilayah kekuasaan, yaitu yang meliputi kawasan Asia Timur. Nah, wilayah mana saja yang dimaksud dengan kawasan Asia Timur ini? Yaitu wilayah Korea, terus ada Manchuria dan Tiongkok. Nah, negara pertama atau wilayah pertama yang ditaklukkan oleh Jepang ini adalah wilayah Korea. Jepang ini menganggap Korea ini sangat potensial dan strategis. Karena apa? Korea ini memiliki sumber daya alam yang melimpah yang diperlukan untuk bahan mentah produksi industri Jepang. Contohnya adalah batu bara, mineral, dan sumber daya alam lainnya. Nah, penaklukan wilayah Korea ini dimulai pada tahun 1876. Ketika itu antara Korea dan Jepang ini melakukan sebuah perjanjian yang dinamakan dengan Perjanjian Korea-Jepang. Nah, dalam perjanjian tersebut, Jepang ini berhasil memaksa Korea untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah bahwasanya Korea ini harus membuka hubungan dagang dengan negara Jepang. Yang kedua, Korea ini harus melepaskan diri dari wilayah negara bawahan dari Tiongkok. Karena pada waktu itu memang Korea ini masih dikuasai oleh dinasti Tiongkok. Berikutnya pada tahun 1884, melalui orang-orang Korea yang pro dengan Jepang, Jepang ini berhasil mempengaruhi untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan Korea yang memihak kepada pemerintahan Tiongkok. Nah, namun kudeta tersebut dinyatakan gagal. Mengapa bisa gagal? Nah, karena pada waktu itu pemerintah Korea ini cepat menanggapi hal tersebut. Nah, jadi pemerintahan Korea ini meminta bantuan kepada penguasa Tiongkok pada saat itu. Akhirnya kudeta tersebut menemui kegagalan. Nah, ketika Tiongkok mengetahui bahwasanya wilayah Korea ini diperebutkan oleh Jepang, maka Tiongkok ini membuat sebuah perjanjian dengan Jepang yang dinamakan dengan Konvensi Lee-Ito. Konvensi Lee-Ito ini berlangsung pada tahun 1885, yang isi dari perjanjian tersebut adalah menyepakati yaitu penarikan pasukan dari wilayah Korea antar kedua negara, yaitu antara Tiongkok dengan Jepang. Nah, pada tahun berikutnya yaitu tahun 1894, pemimpin yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan Korea pada tahun 1884 ini berhasil ditangkap oleh Hong Jou. Siapa Hong Jou ini? Hong Jou ini adalah seorang tokoh yang anti terhadap Jepang, dan pemimpin yang dibunuh tadi bernama yaitu Kim Ok Yun. Dan kemudian jasa dari Kim Ok Yun tadi diperlihatkan kepada publik sebagai peringatan kepada siapa saja yang melakukan sebuah pemberontakan. Nah, meskipun sempat memprotes kepada Tiongkok dan menuduh bahwasanya Tiongkok ini telah melanggar kesepakatan dari konvensi Lee-Ito, tetapi pada waktu itu Jepang tetap menahan diri untuk tidak menyerang wilayah Tiongkok. Nah, baru pada paruh kedua tahun 1894, perang antar kedua negara ini sudah tidak terhindarkan. Perang antara Jepang dan Tiongkok ini dikenal dengan nama Perang Sino-Jepang pertama. Perang ini bermula dari sekelompok petani di wilayah Gobu yang memprotes atas kebijakan pemerintah Korea yang dianggap tidak adil dan tidak memihak kepada petani. Nah, dengan demikian maka mereka ini melakukan sebuah pemberontakan. Nah, pemberontakan ini dikenal dengan nama pemberontakan Dong-a. Nah, dari pemberontakan Dong-a ini maka Jepang ini memanfaatkan situasi tersebut. Jadi Jepang ini ikut campur dalam permasalahan yang sedang dihadapi oleh Korea. Pada akhirnya Jepang ini membantu para petani di wilayah Gobu ini untuk dapat meruntuhkan kekuasaan Korea. Sedangkan pemerintahan Korea yang sudah kewalahan menghadapi para pemberontak ini meminta bantuan kepada pemerintah Tiongkok. Akhirnya terjadilah sebuah perang yang dinamakan Perang Sino-Jepang pertama yang berlangsung tahun 1894 tadi. Nah, selain memanfaatkan kesempatan tersebut, maka Jepang ini juga berdalih bahwasanya Tiongkok ini sudah melanggar konvensi Lee-Ito. Maka tanpa diperintah pun Jepang ini mengirimkan 8.000 pasukan untuk dapat membantu pemberontak petani untuk dapat menggulingkan penguasa Korea pada saat itu.
Dan Jepang ini mulai mengirimkan pasukannya yaitu sejak tanggal 1 Agustus tahun 1894. Peperangan antara pemberontak petani melawan penguasa Korea ini kemudian dimenangkan oleh pemberontak petani yang dibantu oleh Jepang itu sendiri. Sehingga dalam kemenangan ini Jepang ini mampu untuk menguasai wilayah Korea seutuhnya. Jadi ketika Jepang berhasil menguasai wilayah Korea, kemudian mendirikan sebuah negara boneka yang berpusat di wilayah Seoul. Nah, peperangan tersebut juga berakhir dengan sebuah perjanjian. Perjanjian yang dinamakan yaitu Perjanjian Shimonoseki yang ditandatangani pada tahun 1895 antara Tiongkok dan Jepang. Nah, dalam perjanjian tersebut dikatakan bahwasanya Tiongkok ini menyerahkan wilayah di Semenanjung Liaodong dan Taiwan kepada negara Jepang, dan Tiongkok ini harus mengakui kemerdekaan negara Korea. Nah, itulah isi dari perjanjian Shimonoseki. Nah, di sisi lain ternyata Semenanjung Liaodong ini juga sudah terikat dengan perjanjian dengan negara lain, yaitu negara Prancis, Jerman, dan negara Rusia. Nah, karena adanya perjanjian Shimonoseki ini, maka Prancis, Jerman, dan Rusia ini mundur dan mengatakan bahwasanya perjanjian Shimonoseki ini dianggap tidak sah, sehingga akhirnya Rusia ini membangun sebuah pangkalan militer atau pertahanan di wilayah Semenanjung Liaodong. Nah, pendudukan Semenanjung Liaodong inilah nanti yang memicu perang antara Jepang dan Rusia pada tahun 1904 sampai dengan tahun 1905. Nah, pada akhirnya perang ini dimenangkan oleh negara Jepang dan berakhir dalam sebuah perjanjian Portsmouth yang diadakan di Amerika Serikat dan difasilitasi oleh Presiden Amerika Serikat pada saat itu, yaitu Theodore Roosevelt. Nah, dalam perjanjian Portsmouth ini dikatakan bahwasanya Jepang ini berhak atas Pulau Sakhalin dan wilayah Manchuria, dan bagi Jepang kemenangan atas Rusia ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, karena menjadi satu-satunya negara Asia yang dapat menaklukkan bangsa-bangsa Barat. Nah, dan secara khusus kemenangan Jepang atas Rusia ini juga memudahkan Jepang untuk menguasai wilayah Korea. Nah, selanjutnya menjelang berakhirnya Perang Dunia Pertama, yaitu tahun 1941, pasukan Perancis ini menyerah kepada pasukan Nazi Jerman. Dan pada tahun itu pula, yaitu tepatnya pada bulan September tahun 1941, Fakta Tripartit ini berhasil menyatukan 3 negara, yaitu Jerman, Jepang, dan Italia, menjadi suatu kesatuan yang dinamakan dengan Blok Poros. Blok Poros inilah yang kelak akan berperang melawan pasukan sekutu atau blok sekutu, yaitu Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua. Menyerahnya Prancis kepada Nazi Jerman ini tentunya dimanfaatkan secara baik oleh Jepang. Ketika itu Jepang ini berusaha untuk menguasai koloni atau bekas jajahan dari Perancis di kawasan Indochina yang meliputi wilayah Laos, Kamboja, dan Vietnam. Nah, perluasan wilayah yang dilakukan oleh Jepang sampai ke Indochina ini kemudian membuat khawatir Amerika Serikat. Nah, jadi meskipun Amerika Serikat tidak memiliki kepentingan di wilayah Indochina, namun sikap agresi militer Jepang ini sangat ditentang oleh Amerika Serikat. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka pada tahun 1941 Amerika Serikat ini memprakarsai sebuah persekutuan atau membentuk sebuah persekutuan yang dinamakan dengan ABDACOM. ABDACOM ini singkatannya adalah American British Dutch Australian Common. Nah, tujuan dari pembentukan ABDACOM ini tentu saja adalah untuk menanggulangi agresi militer yang dilakukan oleh Jepang. Nah, menyusul kemudian Presiden Amerika Serikat yang bernama Theodore Roosevelt ini juga melakukan sebuah embargo. Apa itu embargo ini? Embargo ini merupakan pelarangan perniagaan atau pelarangan di bidang perdagangan kepada negara tertentu. Contohnya adalah misalkan negara Cina melakukan embargo produk tekstil kepada negara Indonesia. Artinya adalah bahwasanya negara Cina melarang produk tekstil untuk ekspor ke wilayah Indonesia. Ini contohnya. Nah, begitu pula dengan negara Amerika Serikat tadi, bahwasanya Amerika Serikat ini melakukan embargo perdagangan kepada negara Jepang. Jadi semua aset yang dimiliki Jepang ini kemudian dibekukan oleh pihak Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat juga melakukan embargo minyak kepada Jepang. Nah,
Embargo minyak yang dilakukan Jepang ini merupakan sebuah ancaman yang serius bagi Jepang, ya, karena produksi industri di Jepang ini sangat bergantung pada bahan mentah yang diimpor dari Amerika Serikat, termasuk dari minyak itu sendiri. Nah, dengan adanya embargo minyak dari Amerika Serikat tadi, maka Jepang memutuskan untuk melakukan perluasan wilayah meskipun harus menguasai beberapa wilayah yang sebelumnya sudah dikuasai oleh negara-negara barat. Nah, pada waktu itu wilayah yang menjadi sasaran adalah wilayah kawasan Asia Tenggara, yaitu Indonesia, yang kala itu masih dikuasai oleh Belanda. Untuk menguasai wilayah Indonesia ini, maka Jepang ini tentunya harus berhadapan dengan kekuatan militer utama. Siapa itu? Yaitu Amerika Serikat. Nah, mengapa Amerika Serikat? Karena Amerika Serikat inilah yang bertanggung jawab atas keseluruhan wilayah di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Belanda merupakan anggota dari Persekutuan Abda Komunal. Dengan demikian, maka hal yang harus dilakukan Jepang pertama kali adalah melumpuhkan Amerika Serikat. Nah, bagaimana langkah Jepang untuk melumpuhkan Amerika Serikat? Nah, untuk melumpuhkan Amerika Serikat ini, pada mulanya Jepang ini melakukan sebuah serangan yang mendadak, ya. Jadi serangan yang tanpa ultimatum terhadap sebuah pangkalan militer Amerika Serikat di Kepulauan Hawaii. Nah, pangkalan militer tersebut dikenal dengan nama Pangkalan Militer Pearl Harbor. Dan serangan tersebut terjadi pada tanggal 7 Desember tahun 1941. Setelah berhasil menghancurkan pangkalan militer di Pearl Harbor, yaitu pangkalan militer milik Amerika Serikat tadi, pada tanggal 10 Desember tahun 1941, Jepang ini juga berhasil menduduki wilayah Filipina. Yang kala itu Filipina ini merupakan wilayah koloni dari Amerika Serikat. Nah, dan pada tanggal 16 Desember, Jepang ini juga berhasil menduduki wilayah Burma atau Myanmar. Setelah berhasil menguasai wilayah Filipina dan wilayah Burma, maka pada tanggal 11 Januari tahun 1942, Jepang ini berhasil mendaratkan pesawatnya di wilayah Tarakan, Kalimantan Utara. Dan tak perlu waktu yang lama bagi Jepang untuk dapat menaklukkan wilayah tersebut. Maka pos-pos penting pertahanan Belanda di wilayah Kalimantan, Jawa, dan Sumatera ini juga berhasil dikuasai. Nah, dengan datangnya Jepang ke Indonesia ini, maka berakhir pula masa penjajahan Belanda di wilayah Indonesia. Dan penguasaan Jepang atas berbagai macam wilayah di kawasan Asia Tenggara dan wilayah Pasifik ini dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya, atau lebih dikenal dengan nama Perang Pasifik. Nah, itulah awal mula imperialisme negara Jepang sampai awal masuknya negara Jepang. Dalam tayangan berikutnya nanti akan dijelaskan mengenai kedatangan Jepang di Indonesia dan masa penjajahan di Indonesia. Untuk itu simak terus video berikutnya melalui channel Semansa Tenggarang Seberang. Nah, saya kira sekian untuk materi hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan supaya terhindar dari virus COVID-19. Akhirnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.